Enggak, ini tuh kayaknya sebenarnya settingan ya. Jujur. Tiba-tiba ada cowok teman gue mau duduk samping gue. Sorry, nggak boleh, ntar pacar aku marah. Cuman kalau misalnya first impression naik motor kayak bukan gua sih. Selama gue di JKT mau gue terkenal kayak mau gue nggak terkenal kayak gue tetap dapat income kan. Iya. Berhubung tadi pertanyaannya udah banyak banget nih guys, nih Acil. Mungkin kita sekarang mencairkan suasana dengan main game kali ya. Oke, boleh banget. Jadi di depan kita udah ada anjing galak. Awas anjing galak. Ada anjing galak, cara mainnya pokoknya ini nanti kartunya tuh ada kita harus ngambil berapa dan warna apa. Oh, Kita deketin dulu. deketin ya. Terus kalau misalnya anjing galaknya bangun, nanti ambil kartu. Ambil kartu terserah antara ini sama ini gitu ya. Iyo. Oke. Gue takut deh mainan ginian gimana ya. Ini ya. Rusak kartunya. Baru galak lo. Dia lagi tidur ceritanya. Oh, itu tidur. Gue gak pinter ngocok kartu. Nanti kita main, mulai dari siapa? Gamsit kali ya? Oke, boleh aku kuci rambut dulu, Kak. Wah. Mulai dari siapa nih? Sekali ya? Sweet sekali. Sekali ya? Gamsit. Emang gua tuh senbatsu janken. Iya anjir. Udah lu menang lu duluan. Malu. Si paling senbatsu sejanken. Sejanken. Berarti gua ambil ininya dulu ya. Hah? Oh. Oh gue yang kalah, gue yang duluan ya? Oh Oke. gitu, guys. Jadi gue ambil dulu ya. Salah persepsi. 2 kuning. Oke. Wah nah, mana susah lagi kuningnya di dalam. Ini. Oh, ambil. Oh. Gue yang deg-degan. Jangan kayak gitu, atuh. Dah, Ini gue punya. kalau nggak kenapa-napa berarti lanjut aja. Oke, sekarang gua Putih. satu putih, guys. Satu putih. Kita ambil. Duh, ini deh. Gue gemeter sumpah. Maaf nih, kenceng banget, sorry. Nah, kita ambil. 1 biru. Mari kita ambil lagi. Takut. Kalau kayak gini. Hoki banget hidup lo. Emang hoki itu berpihak pada gua. 1 merah. Wow, gitu gak sih? Yeay. Aman. Oke, kita ambil 1 biru. Wah, 2 biru. 1 Tiga biru, biru. 2 biru, 3 biru. Gue tremor loh. Aman. Kok gue takut sih? 1 merah. Tadi dia 3 merah. Oke, gue. 3 biru. Mamam lo susah. Mama makama. Aduh, tremornya tuh ada banget, guys. Gue Lu bisa. Oh, Michelle pilih ya? Kita Nah, silakan. ngobrolin tentang Oh my demons run Hubungan. wild. ceritain gimana sih cara ngedate paling perfect menurut kamu? Cara ngedate paling perfect menurut aku. Kalau gua suka ngedate kayak
yang santai-santai gitu. Misalkan, aduh ini mah gue menceritakan keinginan gue. Kayak misalkan jalan-jalan santai gitu, menurut gue misalkan ke tempat vinyl lagu Di pantai. nggak usah di pantai, misalkan di sini aja ya, di sini aja di vinyl lagu, terus kayak discover tempat makan yang kayak apa, yang tempat makan menurut gue sama pasangan gue tuh enak gitu, kayak oh ini, terus jadi tiap gue kesini gue ingetnya gue pergi sama dia, terus jajan misalkan gelato bareng atau enggak apa kayak nyetir malam-malam gitu, misalnya kayak kayak keliling-keliling aja gitu malam-malam. Oh, Yang kayak so sweet gitu deh kalau gue sukanya. Itu perfect. Nggak perlu yang mahal-mahal sih. Yang penting tuh feel-nya dapet. Betul. Apa? Quality time-nya. Love language tuh lu quality time ya berarti? Dulu love language gue tuh quality time sama physical touch nomor 1 dan 2. Oh, sekarang? Sekarang quality time-nya bergeser karena gue sadar kan kita tuh butuh waktu sendiri. Ini gue curhat nih. Kemarin gue ngetes love language gue, pertama tuh physical touch, kedua words affirmation ternyata. Gua kayaknya berarti quality time sama giving gift. Gue giving gift atau receiving gift gue paling bawah. Karena gue kayak nggak berasa dicintai kalau gue dikasih kado sih. Kalau gue biasa aja. Berarti gua sukanya kasih. Tapi lu berarti cocok sama gue. Tapi gue kalau misalkan gue suka sama orang, gue pasti kayak ada barang lucu, gue pengen beliin buat lu, gitu. Berarti kita cocok, Cel. Edit dong. Lu bisa nggak sih nggak main anjing? Gue lagi ngomongnya so sweet. Beneran nih guys. Sekarang giliran Lanjut. Satu putih. Beneran jantungan lo ini si anjing. Ini bukan kasar ya, beneran si anjing. Jadi nggak usah diedit. Ada apa sih dengan gua dan biru? Tadi 1 biru, 3 biru, 2 biru sekarang. Gue tremor karena tadi udah kaget. Ayo Michelle. Kan satu lagi lu udah biru. Oh iya, aduh gue tuh mabok kayaknya ya. Michelle jangan kayak gitu. Yeay! Iya. Oke, gue udah pindah guys ke Michelle. Bad. Oh no. Habis ini pasti 3 nih. Kan? Bener? Makanya guys, gak boleh seneng lama-lama. Bener. Wah, bangke. Gue gak mau lihat. Terus gue kaget. Gue cebukan. Aduh, lama juga nih ngambil si kuning. Susah nih kalau boleh tahu. 1, 2. Ini mah kalau bisa kagak dapet, ujung-ujungnya gue lagi kena. 3. Puji Tuhan. 1 kuning. Aduh, gue rada traumatized. Lu kenapa sih sama gue? Jantung gue lemah. Aduh, dasar. Kita ngobrolin apa? Terserah apa aja lah kak. Kayak hubungan menarik nih karena Lu kita bahas dari hubungan mulu tuh, pengen ngorek-ngorek gue dah. dari tadi kita nggak ada ngomongin hubungan. Menurut kamu dalam sebuah hubungan seberapa penting sih waktu buat diri sendiri? Dalam hubungan menurut gue sangat penting sih, sangat penting. Itu yang gue pelajari ya guys. Karena gue itu tipikal orang yang kalau misalkan dalam hubungan tuh sebenarnya bucin banget. Gue 24/7 harus sama orang ini. Bahkan bisa gue pergi tiap hari, pulangnya gue masih video call sampai pagi. Jadi bener-bener 24/7 cuma kepisah tidur doang. Nah tapi dari situ gue belajar kayak kalau kayak gitu di saat gue lagi, maksudnya ya wajar sih kayak ngedown cerita ke pasangan, tapi kan ada pasti satu sisi lu yang kayak ngedown tapi lu pengen me time aja, pengen sendiri. Dan kalau misalkan lu sama pasangan lu nggak mendapat
hal itu sih gue takutnya lama-lama jadi apa ya, jadi bosen, dan bukan bosen sih, lebih jenuh Iya. rasanya jenuh. Jadi kayak menurut gue itu penting banget manage waktu sendiri, karena apalagi kalau misalkan lu sama pasangan lu saling ngerti, oh gue lagi butuh waktu sendiri, gue butuh waktu sendiri. Nah itu menurut gue enak banget dan penting sih, jadi kayak buat refresh gitu-gitu. Dan sekarang gue anaknya me time banget sih. Me time banget ya sekarang ya. Iya betul. Gue juga tipe orang yang selalu pengennya 24 jam per 7 bareng sama itu orang. Iya. Saya bucin. Iya, tapi rasanya gimana setelah kayak gitu? Rasanya belum jenuh sih untuk. Oh belum jenuh. Gue juga nggak bisa jenuh, tapi setelah gue pikir-pikir kan nggak semua orang kayak gue ya. Kayak gue harus ngertiin dia juga kan. Siapa tahu dia orangnya yang oh gue butuh some space. Apalagi cowok kan kadang-kadang kayak apa ya, mungkin lebih gengsi buat mengungkapkan perasaannya, atau kayak gue butuh sendiri dulu deh dibanding gue meledak-ngeledak ke pasangan Iya, gue. betul. Apalagi kalau lagi capek-capek. Iya, apalagi capek banget, terus kita cewek suka rewel. Iya. Barusan dia mundur, gue kaget aja. Gimana tadi gue dikagetin 2 kali, sumpah jump scare. Dia mundur, gue kaget. Ayo lanjut yuk kak, gue pengen banget Michelle yang dapat, sumpah. Kenapa sih? Satu biru. Wah, bangke. Udahlah Michelle yang gue udah lemes banget. Gue takut aja sih ntar orang-orang nonton ini melihat muka gue kaget, gue di screenshot, sumpah jelek banget. Yeay. Gue. Oh no. Satu putih. Kok gue gemeter ya tangannya? Gue udah dari awal. Udah mau habis kartu 2 putih. Sumpah ya, gue tuh Kayak biji apa namanya, tulang lo sama gue lebih banyak gue deh. iya, tapi gue Wah. Satu merah. Merahnya tinggal. aduh ini udah tinggal 1 lagi, gue ngasih yang kena ini. Belum tentu ya. 3 putih. Gue gemeter. Gue lagi yang kena. Enggak, ini tuh kayaknya sebenarnya settingan ya. Jujur. Ini tuh kayak emang lu ada main apa lo sama nih anjing? Gak ini? ada. Nih ya, gue juga bisa kena nih. Ya udah, Cel. Nih. Gue udah sakit. Gue juga bisa kena. Michelle udah nggak mau, gue nggak mau. Tuh tetap dia ngarah ke gue, Michelle. Ini tuh emang kayak emang dia mau nyerang gue aja guys, set. Muka-muka tersakiti. Masa lalu. Jokes. Apa sih? Udah ketahuan. Apa sih alasan kamu mengakhiri hubungan kamu yang sebelumnya? Bukan saya yang ngakhiri. Michelle bisa nggak ganti bertanya, Michelle? Enggak. Kalau lu Enggak. jawab, gue juga jawab deh. Enggak, kalau alasannya sih sebenarnya nggak banyak ya, karena sama-sama masih muda, terus kayak toxic aja gitu. Padahal sih masih sama-sama sayang, tapi toxic aja. Jadi kayak ya udahlah. Dah, singkat kan, padat dan jelas. Iya. Kalau Michelle, kenapa Michelle? Kalau gue nggak disetujuin orang tua. Wah, emang setuju orang tua itu perlu sih sebenarnya. Terus dia juga terlalu toksik. Kayak satpam deh anjir, 24 jam 1 detik gue nggak bales aja bisa dimaki-maki. Itu serem banget sih. Itu rasanya kayak bukan pacaran sama orang deh, pacaran sama simsimi. Ya nggak sih, simsimi kan Simsimi kan langsung bales terus ya. kan. Kayak lu harus kayak simsimi berarti, wah. Iya, gue waktu itu pernah nggak bales gara-gara gue pokoknya lagi buat kartu debit. Kan HP gue lagi dipakai karena itu yang kayak kekinian gitu lah, debit cardnya, jadi semuanya udah connect ke Udah di HP. HP gue lagi dipakai, dipegang sama mbak-mbaknya, ya udah diteleponin terus anjir. Diteleponin terus dia bilang lu selingkuh ya gini ya, bla 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 bla, kayak anjir, kayak
fuck up banget gak sih? Ya jangan, itu udah terlalu toxic ya guys. Buat para laki di sana, jangan posesif tuh boleh. Posesif boleh, tapi cuman jangan nggak- berlebihan. Jangan berlebihan. Semuanya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Gue lagi jalan sama keluarga gue aja bisa ditanya lo lagi jalan sama siapa? Yakin cuma itu doang. Kayak, why gitu loh. Tapi temen gue juga ada sih yang cowoknya posesif. Kayak bahkan sampai gue, padahal gue maksudnya kayak gue temenan deket nih, kayak gue temen gue yang cewek sama yang cowoknya dia, maksudnya kita emang satu circle gitu, dan harusnya tahu dong kalau pergi sama gue ya udah sama gue aja. Bahkan kayak temen gue itu tiap di mana dia tuh kabarin dan videoin. Bener banget. Videoinnya tuh sampai gini, kayak gini Terus ke muter kanan, kan? muter, Muter kan, yeay. udah videoin muter, terus cowoknya tuh masih suka bilang, Beb kamu yakin sama Vanka doang? Terus gue pas denger itu, lah lu pikir gue mau ngajak siapa lagi? Lu sama Iya, gue aja kayak nggak, emang- maksudnya sama pacar lu dan temen lu nggak percaya, dia berarti mikir gue kenalin dia sama siapa. Gue kayak emang gue seniat itu bakal ngumpetin siapa temen Iya. cowok gue, suruh ngumpet di belakang Kayak ngumpet tirai dulu gitu, atau ya. ngumpet di dalam toko gitu, kayak kita nggak seniat itu guys. Iya, malah karena kayak nggak tahu ya, menurut gua kalau terlalu digituin sih jadi kayak, apalagi kalau misalkan kita kan temenan nggak mungkin dong sama cewek doang, apalagi kalau nongkrong atau ngumpul misalkan, ini nih biasanya yang sering tuh kayak awalnya mungkin dia takutnya Duduk sebelah cowok. Iya, duduk sebelah cowok atau kayak gimana itu dipermasalahin, padahal kayak kalau gue duduk samping cowok kan nggak berarti gue suka, ya nggak sih? Iya. Kayak kalau emang kursinya ada di situ, Ya mau gimana, emang masa gue ngelarang-larang nggak boleh, ini nggak boleh ada yang duduk. masa harus bang gini, perempuan. misalkan gini, lagi nongkrong, kita coba kira-kira, misalkan gue duduk, tiba-tiba ada cowok teman gue mau duduk samping gue, sorry nggak boleh, ntar pacar aku marah. Itu malah annoying ya. Annoying banget gitu Iya. loh, kayak gue relate sih sama itu. Iya kan? Kayak itu siapa sebelah kamu? Iya, Gue dianterin pulang sama temen deket gue sendiri dari SD aja, dia ngoceh, kayak gue lebih kenal dia duluan dibanding lo. iya. Itu Wah dia sih. keterlaluan sih itu sih, zaman masih bodoh-bodohnya. Ya udah ya, sekarang kan manusia kita juga berubah seiring berjalannya waktu. Seperti anjing ini yang marah terus, Iya. walaupun dia kayak ngincer gue sih. Anjing ini, lu punya masalah apa? Coba cerita di podcast ini. Mulai dari siapa? Udah? Udah. Iyalah, gue belum nanya lu. Truth. Pertanyaan pertama, pernah selingkuh? Kalau pernah ketahuan? Jujur gue gak pernah selingkuh, tapi begitu putus cowoknya pasti ada lagi yang lain. Oke. Jadi orang pasti mikir gue selingkuh karena cepet dapatnya. Gak apa-apa kak, emang namanya masih muda itu mah. Iya, namanya anak muda. Itu Dia apa sih nyanyi lagunya? Lagunya apa sih, lagu TikTok? Di TikTok. Pernah nangis gara-gara sinetron atau film? Sering itu mah, sering. Film apa dong? Yang terakhir gue nangis aja ya. Gue terakhir nangis nonton drakor Our Beloved Summer. Gue juga terakhir nangis nonton Spider-Man. Gue sebenarnya sebelum itu Spider-Man. Gue nangisnya bener-bener kayak orang diputusin, kayak gitu kan. Tapi Sedih ya. kemarin gue nangis gara-gara nonton drakor Our Beloved Summer. Gue nonton layangan putus, gue gak nangis loh, entah kenapa. Enggak, itu mah kesel ya. Tapi banyak tahu yang nangis. Oh. Gue tapi nggak nangis, nggak ada feel untuk nangisnya gitu loh. Gue kalau yang kayak selingkuh gitu bukan nangis sih, gue kesel Gue sumpah. kesel kayak kenapa sih? Kenapa Iya kan? gitu Kayak loh? pengen anya gitu kan. Oke, giliran gue lagi ya nanya. Yang truth, jika orang tuamu tidak menyetujui hubunganmu dengan pacarmu, apa yang akan kamu lakukan? Jeng jeng. Jadi batu. Anak yang tidak Jadi batu yang mendengarkan berputar. tidak mendengarkan orang tua. Itu yang gue lakuin sering sih. Oh gitu kak. Apa-apa kak. Lama-lama jadi ASMR gue, suaranya habis. Lu gimana? Gua tapi tergantung dulu, gua harus nanya dulu kenapa nggak setujunya, karena nggak tahu ya, kayak kalau menurut gua Tapi kalau misalnya alasan make sense ya alasan make sense ya gua mungkin bakal pikir-pikir lagi, tapi kalau menurut gua Alasan yang nggak make sense pasti gua akan ngomongin baik-baik sih, soalnya kan yang harusnya lebih tahu pasangan gua kan Iya. gua dong. Iya, gue juga
nanya dulu sih kenapa, alasannya kenapa. Kalau misalnya tidak make sense menurut gue akan menjadi anak yang sangat batu. Anak batu. Iya. Lama kamu jadi batu. Betul, jangan dong. Ayo, apa lagi Kak? Pertanyaan Kak. Ceritain pengalaman kencan terburukmu. Kencan terburuk. Pasti ada gak sih yang mungkin gak ada? Masalah biasanya kalau yang buruk-buruk gitu gue nggak inget. Nggak seriusan. Gua Coba nggak inget. Kayak gue pernah deh. Jadi gue pergi sama nih orang. Belum pacaran sih. Tapi kayak dia tuh jadi lupa ngajak gue makan, seinget gue. Terus gue pulang-pulang kelaparan. Kan gue orangnya suka banget makan. Kan tadi gue bilang kencan yang dates yang paling gue suka tuh nyobain restoran, makan. Gue paling suka kan. Dan di saat itu gue langsung nonton. Habis nonton tuh pulang. Terus lu belum makan? Iya, gue belum makan. Itu Keterlaluan sih. parah banget sih, parah banget. Gue juga punya waktu itu nonton jauh banget. Kebetulan nih gue kampus di Jakarta Barat. Mallnya juga sebenarnya di Jakarta Barat, cuman jauh. Jauh. Udah gitu gue makan, kalau buat gue ya, first impression gue untuk first date dibayarin is a must. Karena itu first impression lah istilahnya. Jadi gue perlu tahu nih cowok kayak gimana, pelit atau enggak. Karena buat kedepannya ya gue itu pribadi yang nggak pelit. Jadi first impression gue bayarin is a must untuk makan ya. Kalau misalnya nonton mau split bill juga it's ya udah okay. gitu. Cuman kalau untuk makan itu, terus itu pokoknya makan split bill. Gue pasti kalau sebelum bayar gue nanya, berapa makannya? Kalau nggak mau pakai kartu lu atau nggak mau pakai kartu gue? Pada saat itu pakai kartu gue, terus sudah split bill. Langsung impression gue jadi jelek dong, kayak gini doang. Pulang naik motor, di tengah jalan motornya mogok. Kasian banget Michelle. Terus gue pulang naik ojek, kayak bisa lo bayangin kan seberapa bete gue. Terus kayak tipe cowok yang kayak genit-genit jijiin gitu loh. Gue gak suka sih cowok genit. Gue gak suka sih. Abis itu setelah dari itu gue gak mau balas chat dia lagi. Ya bagus lah, gue juga kayak gitu, gue udah tinggalin aja. Gak masalahnya, gue bukan tipe orang yang kalau naik ojek it's okay. Iya, Cuman kalau misalnya first impression naik motor kayak bukan gue sih. Kalau gue sih ya Terus mogok lagi, udah iya, itu terus doang mogok. sih, itu masalahnya mogoknya doang sih. Cuman kalau misalnya dianterin sampai rumah atau pas dia mogok dia bayarin ojek gue untuk pulang sampai rumah, oke. Maksudnya itu gue bayar sendiri, jadi impression gue udah langsung buruk banget. Iya, buruk banget sih itu. Buruk banget. Oke. Berarti sekarang giliran gue ya? Oke. Pernahkah kamu berharap hubungan seseorang dengan pacarnya tuh putus? Siapa? Pernah. Sahabat gue sendiri, karena toxic banget. Karena toxic banget. Dan gue ngerasa sahabat gue bisa cari yang jauh di atas dia. Karena cowoknya ya gitu deh, nggak jelas. Nggak jelas sih. Lu? Gue sih pernah sih. Saat ini juga ada sih temen gue yang kayak gitu. Cuma nggak tahu ya, karena gue udah mengalami pacaran yang toxic dan lepasinnya susah. Jadi gue lebih coba ya udah gue kasih masukan, lu mau denger nggak apa-apa, nggak denger nggak apa-apa, toh yang jalanin lu. Jadi kayak ya udah gitu kalau gue waktu itu kayaknya mungkin pertama kali gue punya teman dan hubungan dia toksik, jadi gue lumayan pasti sih dikduk serapa lagi. Gue tahu gue pernah ada di relationship toksik tersebut, jadi gue nggak mau sampai dia kayak lu ya kan. Tapi namanya orang jatuh cinta ya susah, jadi gue berantem sama temen gue. Tapi biasanya yang toxic itu harus sampai si orang itu capek, sampai udah capek banget baru dia sadar, Michelle bener gitu ya, kan. baru ya. Temen gue ada sih. Udah putus lama, tiba-tiba dia ngechat lagi, balikan lagi ya udah toxic lagi. Jangan menyindir dong. Ya emang gitu kejadiannya. Syukurnya gue belum. Jangan sampai. Pernah kesel nggak sama sahabat sendiri? Ceritain. Pasti kalau kesel pernah dong. Pernah. Keselnya lebih kayak apa namanya, ya itu dia, kayak permasalahan yang percintaan kayak tadi gitu nggak sih? Sama kayak gue juga. Kayak kadang batu banget sih nih orang, gue bilangin, cuma
dari keselnya gue itu gue memposisikan diri gue sebagai mereka. Iya. Jadi gue misalkan kita sebut nama ya, misalkan gue sama Sonia itu masalah love life kita tuh kayak rada-rada nggak mirip sih, cuma kayak kocak aja. Jadi kayak gue kesel sama dia tapi gue tahu gue gimana. Terus Sonia juga kalau gue cerita dia juga kayak selalu chill. Dia tuh jadi gini nih, kata-katanya Sonia buat gue kalau dia udah kesel sama gue tuh gini, terus selalu chill, kan lu yang tahu hasil akhirnya kayak gimana, pakai tanda senyum 2 gitu. Gue udah kayak itu dia udah kesel, dan gue juga kayak gitu ke dia, ya udah Son, terserah lu aja, lu kan udah tahu ntar akhirnya kayak gimana, ntar lu yang jalanin kan. Gue coba bisa senyum. Gue coba yang gitu. Gue sih gitu kalau gue kesel, karena kita tuh apa ya, udah tahu nih salah, kadang masih dilakuin kan, batu namanya. Kalau misalkan dikasih tahu cuap-cuap tuh masuk telinga sini keluar sini. Iya, apalagi orang yang lagi jatuh cinta. Gue juga relate sih. Gue keselnya waktu itu gara-gara lu udah ngelihat gue toxic, tapi lu mau di hubungan yang toxic. Kayak wah, dulu lu yang ngebacotin gue lah istilahnya. Iya. Tapi kenapa lu malah mau juga masuk ke hubungan yang toxic dan udah tahu susah lepasnya. Karena emang orang tuh lebih gampang nasehatin orang dibanding lakuin. Iya, Ya kan? susah kan? banget. Gue juga sih waktu itu batu banget. Ya betul banget kan. Sekarang giliran gue ya, tentang kehidupan. Menurut Michelle, lebih baik gagal dalam satu hal atau nggak nyoba sama sekali hal tersebut? Gagal dalam satu hal. Gue suka nyoba. Gue suka mencoba hal baru. Sama sih, sama. Kalau gagal ya udah. Karena kalau kita nggak nyoba, jadi kita nggak punya pengalaman. Kalau Kayak kita gue nggak tak tahu. coba tak akan tahu. Karena kita nggak tahu ini tuh oke apa enggak. Akan selalu bertanya-tanya nggak sih? Iya. Gue juga itu pengen skydiving, belum Wah, jadi. itu sih nyali dia tuh gede banget coba. Gue diajakin diving sama dia. Ayolah Cil, belajar. Gue bilang nggak Cil, nyali gue cupu banget. Cupu aku. Gue takut ketinggian tau. Cuman gue penasaran. Penasaran ya? Daripada gue nggak nyoba sama sekali dan sampai mati gue penasaran, sampai mati aku jadi penasaran. Dia mulai nyanyi lagi guys, 2 kali, 3 kali nyanyi kita kasih apa ya? Ceritain gimana kamu cara nyenengin diri kamu sendiri. Cara Belanja. Kok udah dijawab? Nggak, cara aku nyenengin diri aku sendiri ya. Biasanya yang pasti itu kan nomor 1 belanja yang gue suka apa gitu kan. Atau enggak ke tempat makan yang enak. Lo kalau makan gini nggak? Iya, kalau makan kayak enak gini gitu kan. Tempat makan enak atau enggak nyalon apapun lah, kayak bikin eyelash kayak bikin kuku atau enggak kerimbat dan lain-lain. Sama gue paling suka nongkrong di tempat kopi sendiri sih. Gue bener-bener kayak misalkan aduh gue lagi pusing banget nih di rumah atau kayak emang lagi ngamut aja gitu kan, gue bisa keluar nongkrong sendiri di tempat kopi. Udah gue duduk kayak liatin jalan kayak gue sendiri, atau enggak gue nyetir sambil pasang lagu. Itu menurut gue enak banget sambil nyanyi. Gue gitu. bisa tiduran tuh kayak gitu. Sumpah. Gue bener-bener bisa kayak diam ya. Atau gue baca buku. Ya, ini nggak pencitraan ya guys. Wow. Gue ngapain ya? Gue jalan-jalan sih. Jalan-jalan gini nggak? Hidup gue cuman buat jalan-jalan, entah ke pantai, gue surfing kah, diving kah, Iya sih. atau gimana. Karena gue bukan tipe orang yang baca buku, jadi gue paling nonton TikTok. Nonton TikTok juga sih. Tapi nonton TikTok tuh bener-bener edik banget gak sih? Edik banget tau. Kayak lu berasa gak sih kalau lu nonton TikTok nih jam 12 malam nih, tiba-tiba jam 4 pagi Baru mau ngomong. iya. Kayak masa sih gue 4 jam di depan HP, gue gak Masalahnya sadar. kayak cuma scroll gini-gini, lucu atau kirim-kirim temen ya kan? Iya, gak sadar lu udah kirim temen, tiba-tiba notification temen kita 100 video Iya, udah lebih. banyak kan. Oke, sekarang gue nanya lagi. Nih, sebutin satu hal yang menurut lo itu orang-orang salah persepsi tentang diri lo. Gue gak galak. Iya gak sih? Persepsi lu apa ke gue? Gue bingung tau bahas. Persepsi ya. Persepsi gue, kalau misalkan gue nggak kenal sama lo, Gue gak ambis. oh, iya sih. Gue kalau persepsi gue, kalau gue nggak kenal lo tuh kelihatan ambis sama tengil, banyak gaya.
ya kan? Padahal emang anaknya aja yang begini ya Nah, kan? emang kayak gitu. Kayak misalkan gue gak kenal Michelle secara personal ya, kayak gue cuma selewatan aja kayak ini anak tengnya banyak gaya, ambis deh kayak gue gituin. Iya, padahal kayak lumayan sangat slow gak sih hidup Iya, gua? slow. Kayak ya udah kalau nggak dapet tidak ya udah gitu. Iya, terus sebenarnya Michelle itu apa ya? Enak sih diajak ngobrol. Maksudnya kayak apa ya? Kayak diajak ngobrol serius itu oke, ngajak ngobrol yang relate itu Garing. oke, garing oke ya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tuh dia humble guys, cuma kayak banyak gaya aja kadang. Nih gue ngomong depan muka dia. Emang mukanya sombong aja Emang gitu. kayak sombong tengil aja, emang settingannya dari kayak gitu ya. Tapi sebenarnya enggak kok guys, dia baik banget. Makasih, love. Love. Enggak cah, geli gue. Enggak bisa gue sosial sama dia. Apakah main gaple Kalau gua. lagi kesulitan, lebih suka diselesaikan sendiri atau minta bantuan orang lain? Kalau gua kesulitan, gue biasanya lebih suka nyelesain sendiri. Karena gua nggak tahu ya, ini kebiasaan baik atau buruk. Kalau misalkan gua ngerasa kalau misalkan gua cerita ke orang atau butuh bantuan orang lain tuh kadang gue mikir gue jadi nyusahin, jadi nyusahin karena gue mikirnya tiap orang tuh pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Kayak misalkan lu jadi diri lu yang sekarang karena lu punya problemnya sendiri dan lu nyelesain sendiri. Jadi gue ngerasa kalau gue butuh orang lain atau cerita ke orang lain, gue jadi nambahin beban gitu loh. Gue mikirnya gitu, nggak tahu sih itu jelek apa enggak. Sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih, karena gue juga mikir kayak gitu. Tapi ketika gue nggak kuat dan gue ngerasa gue butuh bantuan orang lain atau butuh apa sih motivasi dari orang lain, mungkin ya gue cerita tapi lebih milih-milih aja kali ya. Nah, Kalau misalnya dia memberikan jawaban yang nggak apa ya, yang kayak mungkin berat buat dia dan mungkin dia nggak nyaman, jadi mungkin gue akan stop untuk untuk cerita lebih lanjut. gue juga sih kayak kalau misalkan kayak lagi kesulitan juga kadang ya udah gue kan emang suka nyetir sendiri, kayak bener-bener kayak buat sendiri aja atau enggak ke tempat nongkrong sendiri ya gue selesain di situ pikiran-pikiran gue di situ, baru entar gue nanya teman-teman yang bener-bener deket banget sama gue kayak lu ada waktu nggak bisa kesini yuk, kayak ngobrol-ngobrol baru kayak gitu loh. Tapi gue kayak nenangin diri gue dulu nih. Betul, daripada nangis di depan orang lain ya nggak sih? Iya betul. Iya. Oke, sekarang giliran gue. Ini lucu sih. Pengen hidup sampai umur berapa? 70. 70. Kenapa kak? Kayak gue nggak pengen ngerepotin anak gue banget. 70 is oke gak sih? 70, 75 Iya. itu udah panjang loh. Panjang banget sih itu. Itu udah panjang loh. Cuman kalau misalnya udah sampai 80 gitu, gue takutnya gue udah terlalu lemes aja, takut udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin itu sih yang gue takutin. Jadi kalau 70 kan masih bisa jalan-jalan, masih bisa dibilang sehat lah. Ya, Kalau 80, 90 kayak enggak deh. Kepanjangan udah cukup waktunya di dunia gitu. Iya gitu ya. Oke, bagus Michelle. Sekarang bisa tanya ke aku. Lo mau hidup sampai Tanya yang lain dong di kartu, lu mau Umur nanya itu, berapa? lu kepo. Gua sih, gua nggak tahu ya mau hidup sampai umur berapa, tapi lu bilang kan tadi kalau 80 udah lemes ya. Menurut gue ya sampai sesegernya gue aja. Kalau misalkan 80 siapa tahu gue masih kayak pokoknya kalau misalnya gue udah di rumah sakit dan udah butuh bantuan medis segitunya, kayak mendingan udah deh, ya Iya, nggak sih? iya. Daripada ngerepotin anak. iya betul sih, betul, gue setuju sama lu. Oke, sekarang nanya aku kak. Kalau kamu ngerasa hubungan kamu sudah mulai ngebosenin, apa hal yang bikin rasa bosan itu hilang? Kalau gua apa yang bikin rasa bosan itu hilang pasti harus pertama komunikasiin dulu kan, kayak gue ngerasa lumayan jenuh nih kayak gini. Paling ngelakuin aktivitas baru sih, kayak yang belum pernah sebelumnya, misalkan Contohnya kayak skydiving. Iya anjir, tapi skydiving Bungee juga takut ya jumping. guys. Kalau gue tuh emang kayak nenek-nenek atau gimana ya, gue mountain climbing. Enggak. Gue enggak se-adventurous itu. Lu tau gak yang di pikiran gue apa? Gue waktu itu ngajakin buat kayak pottery date gitu, bikin
Malu gue bikin apa sih? Gak apa-apa sih, lu gak perlu malu sama gua. Ya, bikin Karena itu oke. portrait Cuman gua aja Ya, yang kayak bikin piring atau nggak kayak pot gitu terus kayak Itu desain menarik sih, menarik bareng-bareng. sih. Menurut gue itu so sweet banget, gue suka banget yang kayak gitu-gitu. Atau enggak museum date atau enggak piknik lah, piknik ala-ala gitu. Oh, gemes banget. Gue suka yang kayak seromantis dan se-cheesy itu guys. Gua waktu itu ngomong kalau kita udah bosen kita skydiving. Dia mah adventurous banget. Skydiving kayak bungee jumping, jujur ya gue tapi takut sama bungee jumping, gue takut kayak terjun bebas gitu. Gue juga takut. Cuman kalau skydiving kan kayak seru gitu ya gak sih? Gue udah menghela nafas. Gue udah terlalu tua deh kayaknya. Enggak sih. Gue pengen sih potri gitu, cuman kalau misalnya bosen gue pengen ngajak pasangan gue untuk free diving bareng, untuk travel bareng kali ya. Travel bareng seru sih. Apalagi nanti kalau udah jadi suami istri kan bisa makin sering kita jalan-jalan. Gua Iya, suka sering-sering. jalan-jalan gitu loh. Suka jalan-jalan. Gue juga suka jalan-jalan Masalahnya sih. cowok gue juga demennya ke mall anjir. Anak mall banget, sukanya demennya liatnya gedung-gedung, sedangkan gue demennya liatnya pantai, laut. Ini demennya liat gedung-gedung, ya udah deh capek. Apa? Sekarang kita ke pertanyaan yang kemarin, kan aku bikin question box tuh di IG story ini, beberapa pertanyaan dari kalian. Pertama dari Kak Friz Lee. Itulah. Pokoknya susah deh, Friz LHY. Kalian ada pernah nggak sih benci sama member dari generasi kalian? Gak usah sebut nama. Gue bukan kebenci kalau gue. Gue lebih kayak sebelnya tuh karena kenapa sih lo nggak bisa profesional? Kalau gue mikirnya gitu. Nggak nyampe benci nggak, cuma sebel aja. Kalau gue pernah sih, tapi gue nggak nyampe benci juga. Paling kesel sesaat doang. Gue tuh tipe orang yang kalau kesel hari itu kesel, besokannya lupa. Jadi kesel pada saat hari itu kayak kenapa sih lo egois banget, abis itu besokannya lupa. Aman. Next, Next. dari Kawai Samin. Apa yang buat Vanka bertahan lama di JKT? Padahal Vanka itu bukan member yang terkenal. Yang bertahan lama, bikin gue bertahan lama tuh sebenarnya apa ya? Kayak karena temennya sih, karena teman-temannya, terus lingkungannya dan apa? Dan tadi kan gue bilang JKT itu kan zona nyaman ya. Menurut gue di sana itu selama gue di JKT mau gue terkenal kayak mau gue nggak terkenal kayak gue tetap dapat income kan. Iya, betul. Gue tetap dapat income, gue tetap dapat benefit sampai sekarang. Dan menurut gue jadi itu bukan permasalahan gue. Kayak kalau misalkan gue soalnya di sana ya menurut gue mau gue terkenal pun mau gue kayak gimana Begitu pun, lo keluar sama aja mulai dari iya nol. menurut pas gue keluar sama aja buktinya sekarang kayak ya udah gitu kan kayak Iya, mau terkenal siapa coba tinggal tunjuk. Ya mulai juga dari nol, Iya, karena kita harus nge-rebranding lagi. Betul. Gimana caranya kita nggak terlalu nempel sama nama itu lagi, karena kalau nempel juga tuh nggak enak sebenarnya buat pekerjaan-pekerjaan Betul, kita betul. nantinya. bahkan kayak selama gue di JKT gue sama sekali nggak ambis sih kayak gue waktu kalau misalkan ntar kalian ada fans JKT yang menonton ini kayak gue waktu Sosenkyo terakhir sebelum graduate kan gue masuk Undergirls kan gue 17. Nah terus ada gue sempat ditanya pasnya gimana perasaan kamu nggak bisa masuk Senbatsu padahal tinggal 1 langkah lagi, bahkan gue jawab lah enak dong di gue screen time gue lebih banyak karena gue center. Bahkan gue jawab kayak gitu, jadi kayak menurut gue kayak ya udahlah kayak apa ya, walaupun mungkin gue nggak terkenal teman-teman di generasi gue, tapi menurut gue udah cukup mempunyai spotlight dan menurut gue cukup gitu di situ kayak mau terkenal apa lagi. Udah juga banyak hal yang bisa dibanggain, Oh ada iya, video klip, betul. ada ini, ada menurut itu, gue masuk gitu sih kayak Senbatsu. iya karena mungkin ambisi gue di sana itu beda sama ambisi member yang lain gitu. Karena beda loh, meskipun lu Senbatsu nomor 16-15 dapat nomor 17 dan lu center. Iya menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya? Jadi nih gue sekalian Dapat kilas- lagu sendiri juga. Betul. Kan. Gue dan orang tuh jadi inget oh lagu ini tuh Vanka. Iya. Ngerti gak sih? Dan gue mau kilas balik kayak gue kenapa gue nggak apa-apa dengan hal itu karena waktu dulu kan gue trainee lumayan lama kan. Terus gue sempat mikir gini, kayaknya gue bakal mau graduate kalau gue udah bisa punya
MV diri gue sendiri, terus gue udah pernah ngerasain jadi center, dan menurut gue selama gue 7 tahun di JKT gue udah ngerasain semua, terus apalagi yang harus gue cari. Dan sedangkan di sana itu kan gue generasi tua juga kan, berarti kalau misalkan 2019 kemarin gue ngerasa kayak emang fans lebih tertarik sama yang muda-muda dan baru dan fresh, sedangkan kayak gue juga udah gak ada ambisinya kan, jadi menurut gue ngapain harus dilanjutin. Toh apa yang gue mau dan gue capai udah tercapai kan, jadi kayak santai aja. Gue juga ngerasa hal yang sama sih. Ya Gue kan? udah semuanya, Kayak enough apalagi gitu yang kan? mau gue ambil lagi. Betul. Udah cukup, makanya gue mendingan gue graduate gitu. Iya. Karena graduate tuh bukan mikiran 1, 2 tahun, 3 tahun loh. Kayak itu pemikiran panjang untuk kedepannya tau. Iya. Kapan akan bikin web series di YouTube? Gue yang bikin. Yuk kita bikinnya gimana? Mau bikin boleh. Kita bikin kali ya. Boleh Web atau series di bikin YouTube. web series, boleh dikasih ide aja tentang apa. Ya, boleh idenya nanti tolong taruh di bawah. Kavanka tuh udah kepingin gak sih masuk tim K3? Salam dari fans Malaysia dari Miryosuke. Wah, jauh juga fans Malaysia. Pengen gak sih masuk tim K3? Bukannya bilang gak pengen ya. Kayak di saat aku di JKT kan aku udah lama di tim J terus ke tim T ya. Kayaknya kalau untuk masuk ke tim K3 lagi bukannya gak pengen karena gua gak suka, lebih kayak ke Gue gak seambis itu. bukan gak sehabis itu juga, gue enough belajar lagu baru gak sih? Iya. Karena pas gue masuk di tim T, kalau misalkan kalian tahu nih, waktu gue masuk tim T itu, tim T lagi masa-masanya ganti setlist mulu. Kayak gue bener-bener hampir semua setlist JKT gue bisa, dan setlist lu bayangin gue di tahun ke-7 gue masih belajar setlist yang tersusah di JKT saat itu, dan itu gue latihannya bener-bener tiap hari. Gue latihan berapa bulan, 4 bulan ada kali. Dan menurut gue kalau gue dipindahin ke tim K3 lagi, bukannya gue nggak mau, gue udah nggak sanggup aja belajar lagi, ngerti gak sih? Kayak gue harus mengejar apa yang ada di tim itu, bukannya nggak mau, capek aja ngejarnya. Kayak di tim T itu gue udah melakukan banyak gitu aja sih. Gitu sih. Dari saya Pelaron. Saya Paron. Apa first impression kamu waktu ketemu Michelle dan sebaliknya waktu gua ketemu lu? Lah apa ya, pertama kali ketemu Michelle karena dia masih kecil banget, gue pikir wah ini bocah kecil kayak Ada bocil, sumuran ya, gue pukul ya. tapi lu kelihatan kecil banget dah, tapi kayak bocil ambis tengil gitu kan. Gue udah bilang dari tadi bocil ambis tengil, soalnya dia kayak kayak lu tuh vokal anaknya soalnya. Emang iya ya? Menurut gua lu vokal. Misalkan kayak lu nangis, lu langsung nangis, lu kayak nggak suka walaupun lu nggak ngomong, tapi ekspresi lu tuh itu lu kelihatan. Lu kelihatan. Beda kalau gua masih bisa nyembunyiin, gua kayak iya nggak apa-apa. Tapi Gue emang walaupun mau menunjukkan sih Iya kalau kan? misalnya gue nggak suka. walaupun gua misalkan gua sedih atau gua sebel, gua lebih menutupi. Kalau lu orangnya vokal banget. Jadi gue gua kalau nggak suka gue tunjukin. berpikiran seperti itu. Tanpa gue harus ngomong, gue tunjukin kalau gue nggak suka sama ini orang. Emang kelihatan banget, sumpah kelihatan. TBL. Gue nggak ngerti padahal. Ayo first impression lu apa ke gua? Anak kecil polos, suka fashion. Karena dari dulu lu udah baju lu yang paling aneh sendiri deh. Gue udah lupa bakarnya ya. Baju handshake lu mau apa paling aneh sendiri, pokoknya emang paling gua- out of the box. Emang gue imut. Ya terus nggak tau sih, imut aja dulu. Ih bener dibilang imut, Allah. Nggak usah Tapi menjilat orang gue. paling garing sih, makanya gue bisa deket sama dia karena kita sefrekuensi garingnya. Ya sefrekuensi ya. Karena gue juga nggak lucu. Ini ada yang nanya dari Sekar. Kenal pertama kali di mana? JKT lah mas, atau mbak. Dari JKT. Kita waktu itu kenal deketnya pas Kita gue setim. masuk tim J. Hmm. Dulu gue masih manggilnya dia Kavanka. Geli banget, sumpah gue gak kuat. Kavanka? Gavanka? Iya emang udah lah Ca, gak usah lah, Vanka aja lah. Lama-lama kurang ajar, tacil. Emang, langsung teriak, kacil. Tapi ya bener-bener di tim J ya, mainnya Michelle mulu. Udah Kalau- blockingan, deket mulu Ya kalau berdua. nggak itu sama Fanny kan. Iya, Tapi Fanny Fanny bertiga. waktu itu masih jauh, masih Iya, blockingannya masih iya. nggak deket. Kita udah lah berdua mulu. Lo kan sama Michelle. 1, gue 2 kan. Iya, atau nggak kadang kebalik gak sih? Iya. Iya, yaudah pokoknya gue deket Michelle mulu dah. Dari Evan Doraemon 14. Imut tuh. Awal mula belajar motor dan mobil di mana? Motor gue gak bisa. Gue bisa naik motor. Mungkin Gue bisa. belajar motor di Bali. Yang waktu itu lu bawa Vespa. Iya. Gue aja waktu di Bali pengen
gue bilang ya sewa Vespa dong, tapi gue takut jatuh. Oke, balik ke pertanyaan. Belajar mobil tuh pertama kali di tempat les mobil pas baru mau masuk kuliah. Karena tadinya tuh gue nggak pengen bisa nyetir karena gue mikir ya udahlah mager. Mendingan supir aja gitu Iya, ya. gue nggak suka nyetir tapi mak gue bilang ya harus bisa blablabla. Terus akhirnya gue belajar. Gitu. Gue sama bokap gue sih. Apa? Iya, gue nggak pernah belajar di les nyetir. Gue itu masalahnya kalau sama bokap apa emak gue males aja diberisikin. Diberisikin sih lama-lama tapi kayak ya udah lu sana jalan sendiri, terus gue udah jalan sendiri tiba-tiba kayak FX. Iya nggak apa-apa, bagus itu, emang harus begitu. Naik motor juga otodidak. Itu sih. Selanjutnya gue mau belajar naik pesawat. Jadi Misha. pilot. Doain aja yang terbaik Misha. Belajar bawa. Belajar bawa, belajar naik. Terus ada lagi nih. Apalagi kak? 2 terakhir ya. Oke. Buat waktu kan di tim J lu kan center nih, sempat ngerasa gue jadi viral nggak? Karena kan gue juga nomor 2 dan bisa ngambil posisi center kapan aja, ceritanya gitu. Ini pertanyaannya kayak gitu dari Kak Askal. Terus gue viral. Apa sih? Rival anjir. Oh rival, lu tadi nggak mau viral, sumpah. Oh gue gak mau viral. Maaf ya guys, rival. Gue salah baca. Gue jadi center terus gue viral. Otak gue kemana? Gimana caranya? Gue sih nggak mikir kayak gitu ya, soalnya gue waktu di tim Jaya gue dijadikan senternya sebenarnya bukan mau gue, karena di saat itu kan ada suatu kondisi yang dimana gue jadi center kan, terus akhirnya gue beneran ditunjuk jadi center mungkin karena performance gue bagus, tapi di situ gue malah jadinya lebih ke pressure. Ya kan. Pressure Ya banget. kan. Bahkan gue akuin gue ngerasa gue lebih enjoy perform pas gue jadi center di tim T dibanding di tim J. Karena pas di tim J tuh pressure-nya tuh datang dari banyak banget. Plus di saat itu kan lagi ada rada ribet gitu lah. Terus gue dibilang kayak oh lu ngerebut posisinya inilah itulah. Terus gue bener-bener kayak lo harus selalu bagus kayak gitu. Jadi tuh gue bener-bener menurut gue waktu jadi center tim J gue bisa akuin kalau gue tuh jelek di situ karena gue ngerasa terbebani banget, jadi gue ngejalaninnya nggak enjoy. Nih ya guys, jadi center tuh nggak enak tau. Gue Emang? juga pernah jadi center tim T dan itu nggak enak. Nggak enak. Karena pressure-nya tuh dari mana-mana. Mending jadi nomor 2 atau nggak Mending nomor 3. ya gue lebih prefer jadi nomor 2 atau nomor 3 karena gue nggak suka jadi Dan nomor 1. kalau misalnya jadi center, itu bukan kita yang mau, kita tuh dipilih. dipilih. Ditunjuk, bukan karena kita nyogok. Iya betul banget. Gue dibilang waktu itu karena ini jadi dia jadiin center karena dia mau keluar lah. Kalau gue mau keluar aja, ngapain harus Iya, jadiin ngapain center dulu dijadiin nggak sih? center? Gue kayak aduh ya udahlah. Kalian tuh mau buat cerita, kita tuh kalau misalnya ada center, siapa center, ini tuh dipilih, bukan mau kita, bukan atas dasar kemauan kita sendiri. Kebetulan aja kita hoki dijadiin center. Atau enggak kayak gini, kayak gue waktu di tim T, jadi kan waktu dulu center tim T kan ada lah, tahu kan? Gonta-gantian. Gonta-ganti, tapi tahu kan center utamanya tahu Iya, lah tahu siapa siapa. kan. Nah tapi waktu itu kita emang pas setlist tuh kayak ganti-ganti. Nah biasanya kalau di setlist itu posisi gue antara nomor 2, 3, or 4 lah, ganti-gantian gitu. Nah tapi waktu gue setlist TWT, kan gue bawain TWT juga tuh. Nah karena senternya itu kan sibuk ya kak, terus akhirnya gue yang ditunjuk jadi nomor 1. Itu aja gue langsung ngomong, kak mohon maaf nih kenapa nomor 1-nya aku, setlistnya Tewo Suginagara lagi, lu bayangin. tapi karena di situ gue mikirnya oh ya udah cuma untuk setlist ini dan gue nggak harus yang kayak gimana banget, tapi gue malah jadinya enjoy dan menurut gue bagus di situ, lebih bagus dibanding gue waktu jadi center Tadaima. Karena Tewo dan Tadaima tuh beda banget tau. Iya beda. Tewo itu lebih kayak nyampur semuanya, blockingannya nyampur, dan sedangkan Tadaima ya nomor 1 Iya. nomor 1 sama nomor 2 di depan terus. Bahkan kita kayak nyanyi mulu gak sih? Iya. Gue kayak Michelle ini kita nyanyi mulu. Rasa sayang gue di 0. Ingat gak sih? Udah kayak kita kebanyakan Gue pernah sih. Mungkin yang gara-gara gue pengen nge-rebrand Instagram dan gue punya jadi travel, dan kebetulan itu lagi covidnya ya. Apesnya gue kena covid waktu saat vaksin. Dan kebetulan gue baru pulang juga dari luar kota, ya udah kena di situ. Dan tiba-tiba ada sebuah pokoknya yang Kerjaan kerjaan yang mengharuskan gue nge-tweet seperti itu.
Ya udah apa sih gitu, terus jadi komentar jahat banget, padahal gue juga lagi berusaha mati-matian gimana caranya gue bisa narik orang lain selain market gue yang sebelumnya. Ya plus minusnya gitu deh. Dan sebenarnya nggak pengen viral gara-gara itu, cuman sayangnya viralnya gara-gara itu. Jadi kesannya gimana gitu, padahal gue nggak ada niatan seperti itu. Gue cuma niatnya ya gue mau kasih tahu kalau misalnya Indonesia itu bagus, dan kebetulan gue lumayan anak yang nasionalis juga ya. Gue cinta Indonesia meskipun ya ginilah negara WKW kalian. WKW kalian. Ya, tapi gitu sih, apa sih gitu. Kalau gua sih untuk sejauh ini, kalau untuk perubahan kayak dari branding gua sih enggak ya. Maksudnya kayak orang biasanya nggak terlalu gimana banget, karena kan gue juga lifestyle, beauty kayak gitu-gitu, dan emang gue sejak di JKT juga emang udah lumayan curi-curi start dari situ ya. Paling kalau komentar jahat sih yang gue inget itu tuh biasanya tuh gini. Waktu di JKT kan kita olahraga ya, gue pasti lebih kurus kan, terus sekarang gue lebih berisi. Nah, gue tuh kayak malesnya kadang kayak cowok, bahkan yang ngomentarin tuh cowok, tapi kayak dia ngurusin badan gue, kayak sekarang kok gemukan ya, atau enggak kayak kok perutnya gitu ya. Iya kan, terus kayak kalau gue, karena gue konten gue tuh gue lebih ke beauty ya kadang, dan kerja sama gue banyak skincare juga, pasti kan gue nyobain macam-macam skincare, dan pasti ada masa dimana muka gue breakout dong. Kalau misal, dan gue tuh orang nggak masalah banget nunjukin muka gue breakout. Nah paling itu sih kayak gue mau nunjukin breakout, terus pasti cowok gue nggak tahu kenapa cowok tuh suka banget ngurusin penampilan cewek, kayak kok jerawatan kayak gitu-gitu. Dan menurut gue biasanya begitu pengangguran tau. Dan menurut gue kayak pertanyaan kok jerawatan itu nggak make sense. Mau gue jawab lah, gue kan manusia, gue bisa jerawatan dong, ya nggak sih? Selama gue jadi member juga gue jerawatan, terus kenapa? Menurut gue sih yang kayak gitu-gitu aja. Dan yang paling lucunya, orang bilang gue kayak gendutan lah apa, pokoknya gue enggak sih, emang dari JKT sering dibilang gendut, padahal kalau gue lihat fotonya itu kurus banget, dan menurut gue itu toxic banget sih. Tapi kan gue kan punya kayak macam thrift shop, barang-barang bekas gue gitulah, gue jualin bukan karena gue nggak muat, karena gue emang pengen muterin cycle baju gue aja. Tapi setelah sekalinya gue jualin, banyak banget yang bilang katanya size baju gue kecil-kecil semua. Kan gue pengen ketawa nggak sih, jadinya kayak gue tuh sebenarnya gendut apa gimana, ya nggak sih? Terus kayak ya udahlah nggak apa-apa. Kayak sekarang gue kalau misalkan dikatain gitu, gue antara ya udah, kalau gue lagi pengen diam, atau enggak gue kalau mau gue share tapi gue nggak ngatain balik sih. Gue cuma lebih kayak ketawain aja, enjoy aja. Gue lebih suka ya udah dibawa enjoy ya, diketawain aja lagi. Tapi gue juga relate sih yang masalah itu. Ya karena kan? kan gue juga sering dive ya, dan gue kalau diving suka pakai baju bikini. Ya. Nah, karena pakai baju bikini perut gue kelihatan dong. Ya udah dikompain lah perut gue, entah perut gue, pipi gue atau apa. Kayak ya udah sih, maksudnya kayak orang mau sekurus apapun, kecuali kayak model yang bener-bener kurus banget, kayak orang itu pasti ada lipatannya nggak sih Ya pas karena duduk? kita juga manusia biasa weh. Iya manusia, emang lu mau kayak gimana sih? Kadang itu sih permasalahannya. Jadi stop body shaming ya guys. Terima kasih buat udah nonton podcast dari Michelle Talk ini, dan thank you juga buat Vanka udah ngeluangin waktunya buat bikin konten di sini juga. Semoga nextnya lagi kita bisa bikin konten bareng lagi. Asik, makasih Michelle udah undang aku. Mama, makasih aku udah Lu di mau YouTube. promo Instagram lu, TikTok lu atau gimana boleh silahkan Pokoknya dipromoin. Instagram aku @talia_ivanka bisa di sini. Lucu kok anaknya, suka ngelawak enggak sih? OTW jadi YouTuber juga ya guys. OTW guys, oke deh, aku udah dikasih pressure sama Michelle. Semuanya thank you for watching. See you di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Mwah. Bye.